Subhanahu wa taala, agar Allah ampuni dosa kita, maafkan segala kesalahan kita, Allah limpahkan rezeki kita sehingga dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram, berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari nanti mendapat syafaat Rasulullah, dapat masuk surga di belakang Rasulullah, dapat minum telaga Rasulullah, dapat masuk surga di belakang Rasulullah. Apa hajat kita Tuhan luluskan, apa keinginan kita Allah sampaikan, yang susah Allah gampangkan, yang jauh Allah dekatkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang sedikit Allah banyakkan, yang banyak Allah berikan keberkahan, dilanggengkan oleh Allah, tidak dicabut, dihindari kita dari mara bahaya, dari segala fitnah, dari segala hal yang menyakiti, diamankan negeri kita, ditentramkan negeri kita, didamaikan negeri kita, dimakmurkan negeri kita, juga seluruh negeri kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuh Islam dan musuh kaum muslimin, dan Allah akhiri hayat kita ba'datul a'mar bi ta'atir rahimil ghaffar husnul khatimah. Nastaftihul jalsah misla ma nawa as-salafus salih, misla ma nawa ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, misla ma nawa sadatuna al-alawiyyun wal awliya wal atqiya was salihun. Anna Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa matalibana fi matalibihim wa magasidana fi magasidihim wa nastahjira arwahum syarifah wa ila arwahim zakiyah yulin asaba min imra'atin ma duna zina wa jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yas'aluhu an yuqima alaihi al-hadda falam yarud alaihi hatta uqimatis salah falamma faragha alaihi salatu wassalam min salatihi istahdarahu faqara alaihi hadhihi al-ayah faqala ar-rajulu hadha li khasatan am lin-nasi ammatan, qala bal huwa lin-nasi ammah. Dimulakan ini majelis dengan bismillahirrahmanirrahim dan salawat dan salam atas kecintaan kita, junjungan kita, sayyidil wujud wa afdali kulli mawjud, sahibil liwa'il ma'bud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud, sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan kepada kita beberapa pintu rahmatnya. Pada malam ini kita duduk bersimpuh mendengarkan keterangan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Semoga kita dan orang yang ada sama kita, anak-anak kita, istri, famili, kerabat, juga tetangga-tetangga kita, khususnya ahli negeri ini, umumnya seluruh muslimin wal muslimat yang ada di belahan penjuru dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahi kita dan mereka apa yang Allah telah anugerahkan kepada para kekasihnya, para awliya'nya, para ulama'nya, serta sulaha'nya daripada limpahan taufik hidayahnya, inayah, riayahnya,
himayah kifayahnya, maghfirah serta keridhaannya, dan juga al-madad dari as-salafus salih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam ini masih berkenaan dengan salat. Betapa agungnya, betapa besarnya anugerah Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa salat. Jadi jangan kamu anggap ini salat merupakan satu pembebanan. Kamu nyingkapinya ini adalah satu anugerah yang besar. Bagaimana tidak? Sebelum kita salat ada beberapa pekerjaan yang kita harus kerjakan, dan itu merupakan adalah sebagai pelebur dosa. Seperti wudu, ya. Sebelum salat wudu. Itu dosa kita semuanya Allah Subhanahu wa taala hapuskan, dosa-dosa kecil. Itu belum kita mengerjakan salat. Baru mengerjakan, ya, apa-apa yang diwajibkan sebelum salat seperti wudu dan sebagainya. Ini adalah merupakan anugerah. Bagaimana kalau kita sudah salat setelah kita takbiratul ihram? Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya yang luas lagi besar kepada kita yang sedang melaksanakan salat dari langit sampai ke kepala kita. Itu rahmat. Seandainya Allah perlihatkan rahmat yang luas itu, ini dunia ini terbengkalai. Petani ninggalkan pacul dan ladangnya. Pedagang tinggalkan warungnya. Pejabat tinggalkan kursi dan jabatannya. Raja tinggalkan kerajaannya. Ngapain? Mereka fokus salat. Karena instansi yang dia lihat itu pahalanya itu begitu besar. Jadi enggak tergiur lagi dengan kegemerlapan dunia, kemewahan, kesenangan. Seharusnya kita ini sudah mendapatkan kelezatan kenikmatan salat karena kita kerjakannya setiap hari dan sudah bertahun-tahun. Kenapa? Sampai sekarang juga belum kita dapat. Karena itu dia, yang namanya syaitan itu berusaha sekuat tenaga jangan sampai kita meraih kelezatan itu. Ya, dengan propaganda macam-macam, ya, sampai akhirnya kita terlena dengan tipu daya setan, sehingga kita belum merasakan kelezatan cita rasa solat. Al-Habib Alwi bin Syahab telah mengatakan, banyak manusia yang tutup mata belum sempat merasakan kelezatan solat. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas datang ke Tarim, sehingga ke Masjid Jarjis. Ada Nabi Allah Jarjis namanya, bikin masjid. Nah, di situ anak-anak Sada Bani Alawi banyak yang belajar di situ. Katanya, siapa yang mengajarkan kalian? Muhammad Al-Khatib. Kitab apa? Mukhtasar Latif. Sampai di mana? Sampai Babus Salah. Ya Muhammad, ente ajarkan ini anak-anak Babus Salah 3 bulan berturut-turut. Jangan beranjak kalau belum 3 bulan. Diajarin itu salat, tata keramanya, adabnya, asrarnya, anwarnya, nafahatnya, imdadatnya, semuanya diajarkan sampai akhirnya mereka itu para waliyan, jadi wali. Karena salatnya benar. Mereka diterim belum numbuh kumis, belum mukasyif, belum numbuh kumis. Kita beberapa kali numbuh kumis. Diterim belum numbuh kumis sudah mukasyif, jadi wali. Ya. Wahakadha. Al-Habib Ahmad bin Hasan telah menyebutkan ada beberapa dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka menghabiskan malamnya itu untuk salat sampai setiap malam wiridnya 1000 rakaat. Di antaranya Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah, yang Rasulullah berikan kepadanya sajjad. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, setiap malam 1000 rakaat.
Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, setiap malam 1000 rakaat. Wa Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, setiap malam 1000 rakaat. Wa Sayyidi Ahmad Al-Badawi, setiap malam 1000 rakaat. Sayyidi Ahmad bin Alwan Al-Hasani, setiap malam 1000 rakaat. Kalau dari kalangan perempuan, Rabi'atul Adawiyah. Ini segelintir saja yang Habib Ahmad terangkan. Mereka-mereka yang fokus di malamnya itu untuk sholat. Ya, banyak lagi, masih banyak lagi daripada umat Nabi Muhammad yang mereka mengerjakan itu. Kok bisa ya? Ya mungkin mereka mengerjakan itu cuman durasinya mungkin 3 jam kali. Mungkin 3 jam. Karena bagi mereka itu ada istilah imtidadul waqt. Artinya perpanjangan waktu. Di dalam 1 jam dia bisa menghatamkan Al-Quran. Bayangkan itu 1 jam bisa menghatamkan Al-Quran. Kan kalau menurut rasio kayaknya nggak masuk akal ya. Nah, itu kan kalau beda kalau pakai keramat dikit. Pakai keramat dikit ya. Jadi waktunya 1 jam itu bisa imtidad, bisa panjang sampai bisa mengerjakan berbagai macam aneka ragam ibadat. Al-Habib, ada satu Habib, sebelum dia datangkan istrinya hatamin Quran dulu. Ya berarti kan durasinya nggak banyak banget. Mungkin setengah jam kali. Wal Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas, guru dari Habib Ali Sahibul Maulid, wiridnya setiap hari Yasin 1000. Ya Habib, engkau baca Yasin 1000, durasinya 5 jam? Enggak sampai. 4 jam juga nggak sampai. Berapa Habib? 3 jam setengah. Jadi Habib Abu Bakar ini membaca Yasin sama seperti baca suratul Fatihah, khafif gitu, ringan, ya. Jangan pakai pikiran ente, kacau jadinya deh. Wah Ustadz Muhsin khurafat nih, gitu, ya. Kan ada di istilah mereka imtidadul waqt. Ada tutwa bihil arad, itu bumi. Kalau sama wali selangkah, itu buminya yang dilipat. Jadi ngikutin hati, ini jasadnya karena sudah ringan. Sudah sebutir dosa juga mungkin ya terpelihara. Jasadnya sudah ringan. Jadi jasadnya itu ngikutin hatinya, niatnya. Kalau Anda sekarang ingin ke Arafah, langsung ada ke Arafah. Jadi niatnya itu ya diikuti nama jasadnya. Ya. Kalau kita kan udah masih bermacam-macam nih jasad kita. Sampai-sampai ada Habib tuh bisa nembus tembok. Bukan setan, bukan. Habib nih. Keramatnya tuh bisa nembus tembok dari sangat lembutnya, ya, sampai bisa nembus tembok. Nggak pakai lewat pintu lagi ya, bos. Oleh karena itu, jasadnya itu ngikut niatnya. Niatnya Anda mau ke Jabal Gaf, ya udah sampai sana. Kalau ente sengaja jalanin 200 tahun baru sampai. Hakada, ya. Ajib. Itu bukan instan, mujahadah dulu. Ya Allah, jangan semata-mata pemberian Allah Subhanahu. Mujahadah kabira. Kok bisa Habib Abu Bakar sehari baca Yasin 1000? Karena mujahadah dulu dari sebelumnya dia baca sampai akhirnya Allah berikan keberkahan namanya. Keberkahan waktu. Nah, itulah yang namanya imtidadul waqt. Ini kalau Anda sampai ini, inti percaya ya? Percaya gak? Imtidadul waqt li Syekh Umar Bah Makhramah, guru daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, baina zuhur wal asar 6,000 sana. Dari zuhur ke asar, ya, 6.000 tahun. Tinggal 1.000 tahun lagi umur dunia. Ayo nanti bayangin tuh. Antara zuhur dan asar 3 jam. Tapi dapat diperpanjang sampai 6.000. Bisa gak? Bisa. Nabi Muhammad SAW di saat Mi'raj, kalau wajar ya, 500 kali 7 berapa?
Nggak dengar? 35.000 tahun, 35.000 tahun, 35.000 tahun. Itu kalau standar. Tapi Nabi Muhammad 3,5 jam dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha lagi, mungkin lebih jauh lagi tuh, ya. Cuma 35.000 tahun ditempuhnya dalam waktu 3 jam. Itu baru naiknya. Kalau turunnya kan sama juga. Tambah lagi 3.500 tahun, jadinya 70.000 tahun. 70.000 tahun. Nggak heran. Karena di sana ada di satu lokasi, fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanatan. Di sini satu hari, tapi di negeri itu 50.000 tahun. Ustadz pernah bawa cerita di sini. Nggak apa-apa deh. Ustadz bawa lagi, ya. Ma takarrara ahala wa ma tadhaha ajla. Ada seorang khaddam sufi. Dia dapat tugas ini nyuci karpet dan nyuci hambal di Sungai Dajlah. Dia bawa dia tuh tengah hari. Sampai di sana dia ademin badannya, dimasukin kepalanya. Tiba-tiba diangkat, nuansanya lain. Sudah lagi bukan di Dajlah, Dajlah Irak. Tanya-tanya, tuh, ini di mana katanya? Ente vinil Masar. Berapa ribu meter tuh dari antara Dajlah ke mungkin 3 atau 4 ribu. Ntar lihat di Google Map deh. Ya, antara Irak sama Masar. Kemudian ini dia antara apa ya? Kok tiba-tiba anak kan di Dajlah, tiba-tiba kok anak di Mesir. Udah dijalanin deh hidupnya deh, dipikirin nggak nyampe-nyampe. Jadi hampir punya duit, dia nikah, punya anak 1, 2, 3, 4. Kira-kira berapa tahun punya anak 4? Ya, kalau dia 20 tahun. Kalau satu anaknya kosongnya 5 tahun, ya kan 20 tahun. Wahakata, setelah itu dia di Nil Masar, biasa dia masukin kepalanya lagi, dia berendam. Tiba-tiba diangkat kepalanya, dia ada di Dajlah lagi. Itu hambal masih ada. Hambal masih ada. Bingung nggak? Inti yang dengar aja bingung, apalagi dia tiba-tiba ada. Itu karpetnya masih ada. Antara mimpi apa, tapi kok kenyataan gitu ya. Udah dibersihin, selesai. Dibawa. Kata syekhnya apa? Kan ta'akhir sa'ah. Kenapa ente terlambat? Tidak dari biasanya, cuman terlambat 1 jam katanya. Terlambat 1 jam. 1 jam. Akhirnya dia cerita, kata syekhnya, mungkin ente ragu kali, fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Satu hari di satu lokasi ada 50.000 tahun. Betul. Itu yang saya lagi pikirin. Akhirnya dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jelas cuma 1 jam, tapi di Mesir puluhan tahun sampai punya anak beranak. Udah. Sekarang nanti tinggal di Mesir. Mana alamatnya? Di alamat. Dikirim orang tuh ngambil keluarganya tuh. Bukan fiktif, ada. Tuh anaknya ada, 4-4-nya tuh, istrinya ada, dibawa deh ke Baghdad. Pas ketemu, Abah, udah saling kenal. Abah, hakada, ya. Alhamdulillah. Inti jadi dengan cerita ini jangan kaget kalau tiba-tiba inti ada di Irian. Ada di Irian. Oke, koteka inti. Tiba-tiba di sana. Nah, kan kemarin tuh lagi ngabuburit. Orang nyari takjil dari Purbalingga, nyari takjil lewat kebun. Tiba-tiba ada di Wonosobo. 4:30 dia nyari takjil untuk buka puasa.
Jam 5 ada di Wonosobo, 90 kilo. Masih siang, jadi masih siang. Tuh motornya ada di mana? Di jurang. Kok bisa ya? Malah ya gitu, gitu. Setan kali itu bawa tuh pegang tuh. Kayaknya ya, jangan suka jalan sendirian, ntar ngelamun. Kerasukan jadi. Akhirnya dia motornya ada di jurang, ditarik. Baru jam 5. Kalau wajar berapa jam tuh? Jalannya liku-liku. Begitu. Di Indonesia ada juga tuh begitu kejadian. Cuman di hutan. Tiba-tiba di hutan dia. Berapa tahun yang lalu, bus di tengah hutan. Satu bus, waktu mau dikeluarinnya tuh, mau potong pohon-pohon besar untuk mengeluarkan bis itu dari lokasi itu. Kok tapi bisa masuknya nggak pakai motor? Gini kali ya. Di bawah gitu. Kayaknya kalau jalan baca-bacaan, keluar rumah ayat kursi. Jadi enggak yang itu setan enggak ngikut bonceng. Ya, baca ayat kursi. Begitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali ke kitab. Sungguh telah datang bahwasanya ayat ini turun pada seorang laki-laki yang terkena musibah. Ya asabah. Kalau maksiat itu kecil besar termasuk musibah ya. Mendapatkan musibah dari seorang perempuan, tapi bukan perbuatan zina, ya. Mungkin dia gandengan-gandengan tangan aja, gitu ya. Gandengan-gandengan tangan. Wajah ila Rasulillah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan agar dia itu dilaksanakan had, ya, ditegakkan had. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mengkanter, atau diam aja deh. Rasulullah enggak menjawab ya. Sehingga setelah dilaksanakan salat, maka tatkala telah selesai salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari salatnya minta dihadirkan orang tadi yang tadi minta ditegakkan had. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini, faqala rajulu, ini khusus untuk saya apa untuk seluruh manusia secara umum. Kata Nabi, bal huwa linnasi ammah. Bahkan bukan inti saja, untuk seluruh manusia. Kalau yang ditegakkan had itu zina, ya. Zina memasukkan tudung cetok namanya, tudung cetok. Namanya tudung cetok tuh, masuk ke rahimnya tuh. Itu baru zina, ya. Kalau ini mungkin cuman apa? Cuma gandengan-gandengan tangan atau Qultu, kata Habib Abdullah, aku berkata, wa fihi dalilun. Ini merupakan dalil ala anna saghaira minas sayyiat, bahwasanya dosa-dosa besar, bahwasanya dosa-dosa kecil dari benda kejahatan itu tukaffaru bis-shalah, dapat dihapus dengan salat, dosa kecil ya. Tapi juga jangan menganggap kecil. Seperti seorang melihatin perempuan yang bukan mahramnya, itu dosa kecil. Tapi jangan menganggap itu dosa kecil. Kalau keterusan atau keseringan jadi besar. Atau menganggap dosa itu kecil. Jadi kepada siapa kamu berdosa? Kepada Allah Al-Azim. Ya. Jangan melihat apa dosanya itu, dosanya kecil. Yang ente lihat kepada siapa ente berdosa? Kepada Allah Al-Azim. Hakada dihapuskan dengan salat dan lainnya daripada hasanat. Hakada. Nah, jadi Nabi bertawasul tatkala Nabi mau ke masjid.
Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik. Ya Allah, dengan kebesaran pangkat orang yang selalu bermohon kepada Engkau. Wa bihaqqir raghibina ilaik, dan dengan pangkat orang yang gemar kepada Engkau. Wa bihaqqi mamsyaya hadza. Nabi bertawasul dengan amal, dan dengan kebesaran jalanku ini ke masjid. Nabi bertawasul dengan amal. Mamsyaya hadza, beramal. Ada gak di dalam Bukhari? Ada. 3 orang yang terperangkap di dalam goa, yang gak memungkinkan dia keluar. Akhirnya mereka bertawasul dengan masing-masing amalnya, ya, yang amalnya yang berbobot, ya. 3 orang nih, subhanallah, dengan tawasul dia kepada amal itu, terbebas dia daripada malapetaka itu. Dan Nabi juga bertawasul. Siapa yang nggak membolehkan tawasul? Siapa yang melarang tawasul? Nabi bertawasul. Itu tawasul. Allahumma inni as'aluka bihaqqir sa'ilina alaik, wa bihaqqir raghibina ilaik, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik. Jadi membolehkan. Kalau kita bertawasul kepada amal kita sendiri, boleh. Nabi bertawasul dengan jalannya. Mamsyaya hadza ilaik. Ini Allahumma wa bihaqqi sa'ilina alaik, wa bihaqqi raghibina ilaik, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik. Ini as'aluka an tunqidhani minan nar wa an tudkhilal jannah. Hakadha. Terus minal hasanat, seperti jalannya kita ke masjid, langkahan kaki kanan ditulis 1 kebajikan. Langkahan kaki kiri kita dihapuskan kejahatan. Kalau 100 kali kita ke masjid, 100 kali langkah ke masjid, 100 hasanat, dan diampunin 100 sayyiatnya. Wa taubah minha, dan taubat ani as-saghaira ma'adzalika atam wa ahwat. Nah, kalau dia taubat juga, itu lebih sempurna lagi dan lebih berhati-hati lagi, ya. Jadi di umat Nabi Muhammad SAW, asbab maghfirah banyak, penyebab ampunan banyak banget di umat Nabi Muhammad. Jadi nanti ada 2 malaikatnya terheran-heran. Ada malaikat yang terheran-heran kok bisa sampai umat Nabi Muhammad masuk neraka. Heran. Kenapa? Kan di umat kalian asbab maghfirah banyak. Kok nggak sampai diraih, didapati itu asbab maghfirah? Heran tuh malaikat. Sama satu lagi, kalau umat terdahulu masuk surga, mereka juga heran juga. Kenapa? Di persyaratan untuk masuk surga di umat kalian sangat ketat. Pahala 1, Yesus 1 deh. Ketat banget kan jadinya. Di umat Nabi Muhammad sampai ada yang dilipatkan beratus-ratus kali. Tapi di umat terdahulu tidak ada. Beramal 1 ya sudah dapat 1. Nah, mereka nih para malaikat, kalau ada umat terdahulu masuk surga, heran kok bisa sampai masuk surga. Nah, kalau ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, mereka juga heran juga kok bisa sampai masuk neraka. Asbab maghfirah, penyebab-penyebab ampun di umat kalian banyak di umat Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ada hikmahnya tuh. Umur umat Nabi Muhammad nggak panjang, ada hikmahnya. Jadi nggak terlalu besar dosanya, nggak terlalu banyak dosanya, ya, antara 60-70, dan dipotong sama masa balik 15 tahun. Jadi kalau mereka umurnya 60 tahun, 8 jam tidur, 8 jam ibadat, 8 jam nyari nafkah, ya, dipotong sama masa baliknya. Terus nih 35, ya, 45 dibagi 2, bagi 3. 45 dibagi 3 berapa? 15. Ya. 15 tahun dia ibadat, 15 tahun dia tidur kan. 15 tahun dia cari nafkah. Nah, kalau yang 15 tahun ini
Ya, maksimal kan 15 nih ibadat. Jadi umur 60 tahun tuh nggak full ibadat jadinya. Masih dibagi-bagi lagi, masih dibagi lagi. Ya mudah-mudahan keterima ya amal kita ya. Asal selagi kita masih mau ngaji. Yang problem kan kalau dia nggak ngaji, ya saya nggak tahu. Kenapa kok ente bisa nggak tahu? Di Musolah Ar-Rahmah kan ada pengajian. Kenapa ente nggak? Ya nggak ada udzur jadinya. Di masjid-masjid lain ada yang terdekat ente nggak datang. Jadi nggak ada udzur. Kalau kita masih ngaji, ada kesalahan, mudah-mudahan bisa dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita masih mau duduk di majelis ilmu. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau paman kita, njit kita, kerabat kita yang mereka telah mendahului kita meninggal, terus dikasih kesempatan sebulan aja tinggal di dunia nih, tinggal di sini nih, ya. Apa kira-kira yang mereka akan kerjakan? Pasti mereka akan mencari tempat-tempat seperti ini. Karena di sana sudah mereka menerimanya, pahalanya begitu banyak. Begitu banyak, begitu besar, yang pemberiannya itu di luar nalar manusia. Begitu besarnya. Ayo, coba seperti ngantar jenazah 1000 jenazah. Satu kali jenazah seperti Gunung Uhud. Nah kalau Gunung Uhud, 1000 Gunung Uhud dijajarin dari Aceh sampai kemana itu kira-kira? Itu sebegitu besarnya, wah beratnya di dalam piring timbangan kita. Itu baru satu episode. Kita ngaji baru satu. Kalau sehari bisa 3 kali. Habis subuh juga, ada zuhur, ada pengajian, hadir juga, maghrib ada juga. Waduh, keren nggak? 3000 Gunung Uhud. Jangan sampai mungkin sampai ke Irian Jaya. Dan beratnya itu di piring timbangan kita. Begitu, ya. Ya mudah-mudahan taufik ini selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga orang duduk di majelis taklim keturunan. Karena bapaknya suka duduk di majelis, nanti anaknya juga bakalan duduk. Tapi kalau bapaknya nggak iyang-iyang sama majelis taklim, nggak mau peduli, nggak ada keinginan sama sekali, wah anaknya juga lebih parah lagi tuh. Lebih parah lagi, nggak ada. Makanya ini keluarga nih, ada keluarga sakinah, ada keluarga maslahah. Baru dengar kan? Ada keluarga sakinah, ada keluarga maslahah. Jadi di dalam Islam itu ada dua konsep. Konsep sakinah, konsep maslahah. Apa itu konsep sakinah? Konsep sakinah berfokus atau lebih dominan kepada hubungan suami istri. Suami dan hubungan dengan istri. Itu lebih sakinah. Kalau ada teman kita, kerabat kita, atau saudara kita yang sudah menjalankan, ya, baru saja menjalankan akad nikah, kita doainnya bagaimana? Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ada gak yang doain menjadi keluarga maslahah? Nggak ada, jarang, ya, keluarga maslahah. Alhamdulillah. Ini keluarga sakinah, seorang istri memberikan ketenangan kepada sang suami. Suami juga menebar cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Apa itu keluarga maslahah? Keluarga maslahah tidak terfokus kepada hubungan suami istri, bahkan kepada jajaran keluarga di situ. Jadi kalau suaminya bilang, biarin saja istri saya, yang penting saya udah ngaji. Nanti istrinya bilang, biarin saja suami saya, yang penting saya sudah ibadat. Atau orang tua yang ngaji tidak pernah mengajak anaknya untuk hadir majelis ilmu. Atau anaknya yang hadir majelis ilmu tidak pernah mengajak orang tuanya untuk hadir di majelis ilmu. Ini namanya keluarga selfish. Tahu selfish? Egois. Masa bodoh. Nggak mau tahu gitu. Dia mau sholat kek, dia nggak mau tahu. Nah ini belum keluarga masalah kalau begini. Kalau dia saling, bila mana ada keluarganya yang keluar dari jalur, ya,
kebaikan, dia terpanggil untuk mengembalikan dia kepada itu. Itu namanya keluarga maslahah. Ya, dia terpanggil kalau keluarganya melenceng dari jalan yang tidak benar. Nah, ini terpanggil gitu. Untuk dia mengarahkan lagi, itu namanya keluarga maslahah. Kalau masa bodoh, cuek, itu namanya selfish. Artinya egois. Nggak mau tahu dia urusan. Yang penting saya masuk surga deh. Masa bodoh banget dengan yang keluarga yang lain. Nah, jangan. Ya. Makanya jarang tuh orang doain semoga menjadi keluarga maslahah. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Habib Abdullah katakan kuntu wala hadda 'ala ar-rajuli fi ma asabahu minal mar'ati duna zina. Habib Abdullah, tidak ada had atas seorang laki-laki pada apa yang telah menimpanya daripada dosa dengan sebab perempuan tadi, duna zina, tapi dosanya bukan zina. Enggak ada had. Minal gublati wal lamsi, mungkin dari sebab cium, ya, cium dan sentuhan tangan, wa nahwi dzalik, dan selain daripada itu. Walakin hasiba anna alaihi bi dzalika haddad. Orang tadi menduga kalau, ya, perbuatannya tadi itu apa namanya, wajib kena had. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pencerahan dari Habib Abdullah bin Alul Haddad di dalam kitab Nasaihnya memberi bekas dan membawa kemanfaatan untuk kita untuk selalu menjaga salat kita. Ya, jangan lupa berjamaah, ya. Jangan lupa berjamaah. Alhamdulillah Ustaz dari tahun 80. Dari tahun 85 tuh udah mulai salat jamaah, nggak pernah salat sendirian. Dari tahun lalu. Jadi berapa tahun? 40 tahun lebih nggak pernah sembahyang sendirian. Karena di dalam salat berjamaah ini bisa yurisul futuh, bisa menyebabkan seorang itu mendapatkan futuh. Ya. Mudah-mudahan, ya, tekad kalau saya nggak salat berjamaah, saya denda diri saya. Setiap kali nggak salat berjamaah mau denda khamsin 50.000. Jadi bergegas gak? Bergegas. Bisa-bisa minta temenin orang fadhol, temenin dong, ya. Ya. Ntar habis dia nemenin kita, ngerogoh kantong deh. Ada 1 juta kasih dia, nggak rugi ente. Ya, nggak rugi. Karena dapat pahalanya salat berjamaah itu lebih besar daripada yang ente keluarkan tadi. Gitu, ya. Jangan tinggal salat berjamaah. Sekarang begini, kalau ente sebagai pedagang, ini dagang sini. Kalau di sini, di tempat, keuntungannya bisa alap 5.000. Tapi kalau ente keluar sana, ke jalan 50.000. Dijabanin nggak ke jalan? Dijabanin nggak? Oh, cuma berapa langkah saja, keuntungan 10.000. Tapi kalau ente sampai ke ujung jalan sana, 25.000 keuntungan. Dijabanin nggak? Oh, jabanin 25.000. Hakada. Terus kalau sampai ke ujung jalan sana sedikit aja, jalan besar, 50. Kira-kira dijabanin nggak? Dijabanin. Kenapa waktu sholat berjamaah, ya, tidak dijabanin? Kalau sendiri ya 1. Tapi kalau di masjid berjamaah 27 derajat. 27. Ayo. Kenapa sholat jamaah nggak dijabanin? Iya, jabanin. Jangan terbiasa sholat sendiri. Sholat berjamaah. Ya, tekad dari sekarang, saya tidak akan melakukan sholat
fardu melainkan berjamaah. Nanti Allah bantu. Kalau udah tekad begitu nanti Allah bantu dan Allah berikan taufik kepada. Sayang. 1:27 kan bedanya jauh banget. Ada dulu seorang dia selalu bersolat berjamaah. Pulang dari safar, dia datengin masjid semuanya gak salah mereka solat. Udah, dia nyesel deh, nggak bisa solat berjamaah. Dia solat isya 27 kali. 4 kali 27, seberapa? 100 berapa tuh? 8. Lebih dari tarawih. Iya, 4 kali 27. Nah dia tuh sholat isya tuh sampai 27 kali. Di dalam malam itu dia bermimpi. Ada teman-temannya yang sholat berjamaah, sedang di atas kuda mereka. Dan ini yang sholat sendiri tapi 27 kali. Dia pacu kudanya dengan sekuat-kuatnya, tapi nggak nyampe-nyampe. Mereka noleh, walaupun ente 27 kali kita sendiri, tapi dalam keadaan sekali, tapi dalam keadaan berjamaah, belum bisa menandingi, menyamai. Oh, pahalanya nggak selevel jadinya, belum selevel. Walaupun dia sholat isyanya 27 kali. Pernah nggak? Enggak. Udah, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Ya, fadhol ya. Fadhol. Jangan tinggalin sholat berjamaah. Jadi pelajaran kita ini bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari Rabu besok adalah hari Rabu terakhir bulan Safar. Dianjurkan kita memperbanyak doa penjagaan diri untuk kita dan keluarga. Hari itu baca Yasin 1 kali, tapi tatkala salamun qaulan mir rabbir rahim 313 kali, seperti ahli Badar. 300 baca Yasinnya 1 kali, tapi sampai salamun qaulan mir rabbir rahim diulang-ulang sampai 313 kali. Dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari itu asyaddul yawm, asyaddul ayyam, yakni akhir rubu' min Syafar. Hari yang paling dahsyat deh. Tapi ajibnya habaib kita ini diterim menyingkapinya enggak gitu-gitu amat. Jadi enggak panik banget. Enggak panik-panik banget waktu hari Rabu itu. Habib Abdullah ke Jabal, ke gunung. Potong kambing, bikin gahwa. Wah, ajib enggak? Sambil baca doa di gunung, fil Jabal. Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kitabnya tadi kita baca. Dia sama kerabatnya, sama sanak saudaranya, sama santri-santrinya, sama murid-muridnya ke gunung. Ngapain? Udah baca doa, potong kambing, sabah gadah. Gadah itu gahwa. Ajib. Jangan kapal api. Nggak nampol cacing. Bis kota. Ayo. Al-baqiyatu salihat